Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pagi ini jelas kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece chapter 1109 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Words Gen Forum. Beberapa detail dari isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian setelah raksasa Luffy yang menghajar Saturn dan juga Kizaru dengan mencengkeram mereka berdua. Belum lagi kita mendapatkan informasi tentang detail mengenai bagaimana bisa anggota Gorosei yang lainnya bisa berteleportasi ke Egghead dan akan menjadi ancaman dari para aliansi. Nah, jadi apa saja detail lengkapnya kita akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1109 kita diberi judul Obstruksi. Dalam chapter ini kita mendapatkan spoiler yang lebih detail dari kemarin dengan chapter yang berisi 15 halaman. Cover story selanjutnya adalah cover story dari canon manga bertema nomor 26 berjudul Wano Kuni. Kita bisa melihat Onigashima tenggelam di bawah laut menuju Wano Kuni kuno. Yup, chapter dimulai di mana kembali melanjutkan cerita sebelumnya, di mana terakhir kita melihat Punk Record yang bersiap menampilkan pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia. Rekaman yang akan ditampilkan tersebut dibuat di masa lalu Vegapunk. Kita juga bisa melihat Shaka dan satelit yang lainnya bersamanya. Nah, sinyal siaran Vegapunk membuat Dan Mushi marinir di seluruh dunia menyiarkan pesan tersebut. Tidak ada yang bisa untuk mematikannya. Saka menyarankan agar orang-orang di seluruh penjuru dunia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan layar dan visual denden musim mereka. Jadi Vegapunk memberitahu orang-orang di dunia bahwa dia akan menunggu selama 10 menit agar semua orang bisa segera menyiapkan layar dan denden mushi visual mereka. Di sisi yang lainnya di dalam pulau, grup Usopp dan juga Nami melihat pesan dari Vegapunk. Mereka bingung tentang apa yang Vegapunk sudah lakukan. Nah, ada juga informasi yang menyebut bahwa tidak ada berita tentang Zoro, Jinbei, atau Brook dalam chapter ini. Panel kemudian terpotong dan kita akan menuju ke posisi dari Luffy berada, di mana dia saat ini masih memegang kepala Saturnus. Di sisi yang lainnya, 4 anggota Gorosei di Mario Joa sedang berbicara dengan Saturnus. Sepertinya mereka menggunakan semacam telepati, mungkin terkait dengan kekuatan mereka nanti. Gorosei di sana berkata, "Apakah Vegapunk benar-benar mati?" Saturnus menjawabnya, "Kurasa begitu. Aku melihat bagaimana Kizaru membunuhnya." Gorosei kemudian mengatakan kalau begitu dia pasti sudah menggunakan kematiannya untuk memicu itu dan mungkin sumber sinyalnya ada di siaran Loveface Egghead. Yep, panel selanjutnya memperlihatkan bagaimana orang-orang di seluruh dunia bereaksi dan bersiap untuk menerima sinyal dari Vegapunk. Pertama, kita ke Dressrosa. Kita bisa melihat Rebecca, Leo, Kiros, dan orang lain mempersiapkan layar mereka. Leo di sana berkata, "Apakah itu dokter yang disandera oleh Luffy-Land?" Rebecca menjawabnya, "Jangan percaya berita yang mencoba membuat Lucy terlihat jahat, Leo." Yep, sementara itu kita masuk ke desa Fuchsia. Woodslap mengatakan mereka tidak memiliki proyektor di desa mereka, jadi mereka hanya akan mendengar suara Vegapunk. Berlanjut ke kantor pusat World Economy Newspaper. Vivi bingung di mana Luffy berada dalam rekaman tersebut. Morgans mengatakan siarannya harus direkam sebelumnya. Wapol juga tentu ada bersama dengan mereka. Kemudian kita menuju ke Water Seven pada waktu malam hari. Iceberg bangun dan dia memberitahu sekretaris jeniusnya yakni bernama Alice untuk segera menyiapkan beberapa layar untuk merekord pesan dari Vegapunk. Alice berkata, "Aku sudah menyiapkan layar di seluruh kota Presiden Iceberg." Berlanjut ke Kamabaka Kingdom. Ivankov terkejut melihat kepala baru dari Vegapunk. Sementara itu, sang inisiator revolusioner yakni Monkey D. Dragon sedang memikirkan tentang saat Shaka memberitahunya bahwa dia akan mati. Selain tempat-tempat tersebut, kita juga bisa melihat banyak reaksi dari orang-orang di Pulau Acak lainnya.
Kita kembali ke Pulau Aegean. Luffy bertanya-tanya mengapa tidak ada kerusakan pada tubuh Saturnus, jadi dia akan memutuskan untuk menggunakan strategi yang lainnya. Kizaru kemudian bereaksi dan kembali menyerang Luffy. Dia menembakkan sinar laser dari matanya, namun Luffy pun bisa menghindarinya. Luffy kemudian menampar Kizaru dan juga Saturnus bersama-sama dengan tangan raksasanya, menggunakan teknik baru yang sangat kuat yang dia beri nama Gomu Gomu no Down Symbol. Teknik tersebut mengubahnya menjadi semacam kertas datar. Mereka juga memiliki bintang berputar-putar di kepala mereka. Luffy meraih Kizaru dan Saturnus yang terjepit dan melemparkannya jauh menuju ke laut. Kizaru menabrak kapal perang dan kita melihatnya terbaring terengah-engah di dalam kapal tersebut. Sementara itu Saturnus terbang mundur seperti bumerang dan menyerang Luffy dengan kakinya. Saturnus menggunakan teknik yang mirip sekali dengan teknik Luffy, Gomu Gomu no Uvo. Yep, teknik itu pun Luffy hindari. Dia sangat marah saat melihat Saturnus ini lagi dan lagi tidak terluka sedikit pun. Luffy berkata, mengapa dia tidak terluka sedikit pun setelah semua yang aku lakukan? Kemudian lagi-lagi 4 anggota Gorosei melakukan kontak dengan Saturn lagi. Gorosei bilang, Saturnus, tidak ada waktu, kita tidak bisa membiarkan Vegapunk berbicara. Kemudian Saturnus menjawabnya, aku tahu, maka dari itulah aku akan memanggil kalian semua. Yep, Kirita muncul di Pulau Aegean. Mariner yang melihat apa yang terjadi dari kapal perang pun kaget. Di halaman terakhir kita mendapatkan halaman ganda yang benar-benar epik. Chapter ini ditutup dengan Saturnus menyentuh tanah dan 4 lingkaran sihir raksasa muncul di sekelilingnya. Api hitam besar muncul di dalam lingkaran sihir tersebut. Luffy kaget dengan matanya menyembul dari rongganya. Luffy berkata, apa itu? Sanji yang membawa Vegapunk mengamati dengan kaget nyala api hitam yang muncul saat Luffy ini bertarung. Sanji bilang, benda-benda itu ada di sana saat kakek laba-laba muncul juga. Yup, tensi pertarungan semakin menegangkan. Bintang-bintang sedang berkumpul di Pulau Aegean. Momen langka terjadi di One Piece chapter 1109, di mana pada akhirnya sang bintang berkumpul di pulau masa depan untuk mencegah Vegapunk melakukan penyebaran informasi detail terkait dengan sesuatu hal yang akan mengancam pemerintahan dunia. Kita masih belum tahu pasti dan paham bagaimana cara kerja dari kemampuan dari para Gorosei tersebut. Melihat dari bocoran kali ini, hal yang aneh kembali muncul di mana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, padahal jarak mereka sangat jauh dan tentunya mereka tidak menggunakan semacam alat komunikasi seperti Dendenmushi. Belum lagi keanehan terjadi dengan salah satu anggota mereka melakukan teleportasi terhadap anggota yang lainnya. Tamagon jadi memikirkan beberapa hal terkait dengan ini. Di antaranya bisa jadi para anggota Gorosei ini sebenarnya bukanlah manusia pada umumnya, alias mereka bisa jadi adalah berupa iblis dunia bawah. Ini ditujukan pada lingkaran sihir yang memunculkan mereka, seakan-akan mereka mempunyai sebuah gerbang yang menghubungkan mereka semua. Mungkin bisa saja ini sejenis dunia kegelapan di mana ini selaras dengan kemampuan dari salah satu Gorosei yakni Saturnus, yang dimana perubahannya berbentuk makhluk yokai. Nah, di mana yokai, jika ada yang belum tahu, makhluk yokai adalah kelas Obaki, makhluk dalam cerita rakyat Jepang yang terdiri dari setan atau oni sampai kitsune atau wanita. Beberapa merasuki binatang dan juga manusia seperti kappa dan juga tengu. Yokai ini umumnya memiliki kekuatan spiritual atau supernatural. Yep, inilah yang menjadi petunjuk besar mengenai penjabaran kemampuan aneh yang dimiliki oleh para Gorosei yang tentu terhubung dengan lingkaran sihir yang mereka ciptakan. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini dalam video berikutnya ya. Namun sebelum itu, kita akan mereview lengkap mengenai percakapan yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa detail gambar yang akan Tamagon jabarkan di video review besok. Jadi, persiapkan diri kalian untuk memulai hari ini dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya dilancarkan. Sekian dari Tamagon dan turun ke jangkar. Mari kita berlabuh.